dan Kesehatan. Dan hari ini kita berkumpul diskusi yang bertemakan urgensi pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Karet untuk kesejahteraan petani karet. Kita semua sepakat bahwa karet bukan sekedar komoditas. Ini adalah sumber hidup jutaan petani Indonesia, sekitar 2,1 juta rumah tangga yang bergantung pada karet. Dan hari ini kita mendorong agar pemerintah mulai melirik bagaimana pentingnya karet seperti itu. Dan kita adalah produsen nomor 2 di dunia, dan bahkan kita eksportir nomor 1 sebesar 27% kebutuhan global kita yang memenuhi. Dan hari ini eh, Pantai Gading dan Vietnam ini mulai mengejar kita ini untuk pada saat ini. Dan kebutuhan global meningkat ini Pak Surto, kebutuhan global meningkat, produktivitas kita ini menurun gitu. Dan tapi hari ini kita menghadapi pertanyaan yang tidak bisa kita hindari, kenapa petani karet tetap tidak sejahtera bahkan ketika Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar di dunia. Apakah ini masalah pasar atau justru karena negara belum hadir secara sistematis? Untuk pertama, untuk memantik dan sambutan pada pagi hari ini yang memperjuangkan petani karet di Indonesia, kepada abang kita, ketum kita, Pak Irfan Ahmad Fauzi M. Hum, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Kahar ya yang sudah membuka eh, acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati di sini Pak Suroso, Kepala Puslit. Terima kasih Bapak atas eh, kehadirannya, waktunya untuk bersilaturahim dengan eh, keluarga besar Apkarindo, Asosiasi Petani Karet Indonesia. Dan para tokoh-tokoh senior ya di sini ada Pak Supartijo ya, eh, dari beberapa wilayah juga ya, ada kami undang DPW-DPW juga di seluruh Indonesia. Pengurus DPP Apkarindo, ada Pak Sekjen, ada Pak Arif Ketua Harian, dan pengurus DPP Apkarindo, DPW Apkarindo, ada juga dari pengurus luar negeri. Ini Mas Adam nih di Australia. Mas Adam juga bisa hadir ya, Alhamdulillah ya. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, dari Puslit juga tadi saya lihat ada Bu Lina juga ya, terima kasih. Pertama, eh, Apkarindo ini sedang berusaha untuk bisa merapihkan merapihkan banyak hal dari mulai organisasi sampai kepada komunikasi ke basis petani kita di seluruh Indonesia. Dan Apkarindo ini, Bapak mohon izin, mudah-mudahan menjadi sarana, jalan, corong, informasi, komunikasi para petani karet yang idealnya terhubung di seluruh Indonesia untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan karet baik dari hulu sampai ke hilirnya. Dan sebagaimana kita tahu persoalan di karet ini menjadi eh, jalan bagi kita untuk eh, terus memperjuangkan, dan banyak persoalan yang harus ditata ya, tadi dari mulai hulu sampai ke hilirnya, dari mulai usia karet sampai ke harga, dan perhatian pemerintah juga ya. Dan saya kira agenda daripada DPP Apkarindo, daripada asosiasi ini akan terus kita dorong ya, yang untuk bisa menyolidkan, merapihkan supaya kita betul-betul bisa rapih barisannya, sehingga kalaupun ada hal-hal yang sifatnya aspiratif ataupun hal-hal yang terkait itu bisa disuarakan secara berjamaah, secara bareng-bareng, dan saya kira ini kita butuhkan. Nah, eh,
Bapak Suroso, mohon izin, terima kasih kehadirannya dan memang kami butuh sinergi dengan lintas elemen, lintas pihak, banyak apa namanya pihak yang saya kira butuh bersinergi, bergandengan untuk bisa memperjuangkan aspirasi daripada para petani karet ini sendiri dan apa namanya Puslit menjadi salah satu tempat yang saya kira apa namanya kami harapkan betul banyak apa namanya masukan, idenya, gagasannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya kebun, pasca panen, sosial ekonomi, hilirisasi dan lain sebagainya. Saya kira apa namanya ini menjadi poin penting untuk kita bisa bersinergi dengan lintas elemen. Dan hari-hari kami di Jakarta komunikasi juga dengan stakeholder juga dengan apa namanya secara jaringan di di Jakarta di pusat ini kita coba bangun, tetapi yang tidak kalah penting juga kami sedang berproses juga untuk berkomunikasi di basis petani kita. Terakhir kita rebuk tani kemarin itu adalah di wilayah Jambi dan Bapak dan Ibu dari pengurus wilayah, kami di DPP sedang mendorong untuk rebuk tani ini dilaksanakan di semua wilayah. Artinya adalah bagaimana komunikasi di tingkat wilayah, di tingkat desa-desa, bahkan di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu terjalin erat antara satu dengan yang lain para petani karet itu. Supaya apa? Supaya betul-betul apa yang dibawa oleh Apkarindo ini adalah hal yang realitas terjadi di lapangan dan memang kita berusaha untuk merapihkan terlebih dahulu sampai pada goalnya yang salah satu tema pada kesempatan pagi hari ini adalah urgensi masuknya karet ini menjadi komoditas yang ada di BPDP. Karena menurut hemat kami ya tentu cukup berat kita bergerak sendiri tanpa hadirnya pemerintah pada saat ini yang saya kira cukup berat sekali kan begitu untuk bisa bagaimana karet Indonesia ini bisa tampil kembali menjadi salah satu komoditas yang apa namanya gagah gitu ya dalam artian memberikan dampak kepada negara, memberikan dampak kepada masyarakat, kepada para petani dan jutaan orang juga saya kira beraktivitas ekonomi di lingkungan karet di komoditas karet ini dari hulu sampai ke hilirnya. Sehingga pada momentum pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan konten apa namanya urgensi daripada karet ini masuk BPDP dan mohon masukan apa namanya arahan daripada Puslit juga sehingga kami di sini apa namanya butuh sinergi dengan semua elemen dan nanti saya kira Mas Kahar ke depan kita satu persatu kita komunikasi ke stakeholder terkait dari mana dari pemerintah ataupun dari Dewan Karet dan lain sebagainya kita akan coba komunikasikan terkait dengan hal ini dan kita terus roadshow untuk bisa menyampaikan apa namanya situasi kondisi terkait dengan karet dan pentingnya kehadiran pemerintah dalam mensukseskan apa namanya kesejahteraan para petani karet dan kalau para petani karet ini sejahtera saya kira akan memberikan dampak secara ekonomi, sosial, utamanya juga untuk devisa untuk bangsa dan negara kita. Dan saya kira di apa namanya di pemerintah ini butuh diyakinkan juga secara elit di Jakarta ini, secara pemerintah di pusat ini butuh diyakinkan juga terkait dengan seberapa pentingnya karet ini masuk dalam komoditas yang masuk dalam BPDP. Dan untuk meyakinkan tersebut, maka pengurus DPP Apkarindo harus kuat dalam organisasinya, dalam kontennya, dalam komunikasi ke petani sampai ke tingkat desa, sampai ke betul-betul yang memiliki lahan apa namanya di basis-basis kita. Karena sebagaimana kita tahu ya bahwa karet di Indonesia ini banyaknya adalah karet rakyat, sehingga asosiasi ini harus mencerminkan aspirasi daripada masyarakat, daripada petani rakyat yang memang sangat membutuhkan pada hari ini untuk disentuh oleh pemerintah. Saya kira itu sebagai prolog dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada apa teman-teman dari Apkarindo ya yang
pengurus DPP dari DPW juga dari berbagai wilayah juga dan seluruh tamu undangan juga yang berkenan berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan berdialog dan berdiskusi terkait dengan BPDP dan urgensinya kehadirannya untuk komoditas karet ini bisa masuk di BPDP. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketum DPP Apkarindo. Terima kasih juga ini telah mengkonsolidasikan petani setiap daerah. Semoga apa yang mau kita perjuangkan tercapai, terutama BPDP. Saya menyampaikan tren ekspor dari 2011 sampai 2023. Ini Pak Suroso dan Bapak Ibu yang lain. Tahun 2011 kita pernah sampai devisa negara itu 11,76 miliar US dollar dan kita saat itu volume ekspornya 2,56 juta ton. Dan di tahun 2023 itu kita hanya eh, devisa negara kita dari karet itu 2,48 miliar US dollar. Nah, dari 11 turun menjadi 2,48 Pak. Nah, ini dan ekspornya itu 1,75 juta ton. Dan hari ini kenapa judul kita terkait tentang BPDP tahun Juli 2024 ini Pak Suropo dan Bapak yang lain karet masuk dalam BPDP tapi Perpres 132 tahun 2024 itu keluar terkait tentang BPDP hanya ada tiga komoditas, yaitu kelapa, kakao, dan kelapa sawit. Yang awalnya hanya BPDP kebun sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kebun Sawit, berubah menjadi BPDP yang tiga komoditas, kelapa, kakao, dan kelapa sawit. Oleh karena itu, kita hari ini menghadirkan pemateri yang konsen di karet seperti itu. Ini ada Bapak Dr. Suroso Rahutomo, MAGRST, riwayat pendidikan beliau, S1 beliau jurusan ilmu tanah, cultural studi, University of Queensland, Australia, 2005, S3, Soil Science, Department of Agronomy, Iowa State University, USA, 2016. Riwayat pekerjaan beliau, 2016 sampai 2017 sebagai Ketua Tim Akselerasi Oil Palm Science Technopark, 2018 sampai 2019 Kepala Bidang Penelitian PPKS, Apa namanya? 2020 sampai 2021 General Manager Satuan Usaha Strategis Bahan Tanaman PPKS, 2022 sampai sekarang Kepala Pusat Penelitian Karet. Ini dari kami Pak Suroso banyak juga membaca jurnal-jurnal dan terima kasih juga Bu Lina sudah men-share jurnal-jurnal untuk bahan referensi kami bergerak untuk terkait tentang karet. Karena dari hal tersebut kita tahu secara matematis defisit produktivitas dan wabah tidak bisa diselesaikan swadaya dan BPDP inilah menjadi skema pendanaan untuk replanting karet ataupun petani-petani kita untuk melakukan peremajaan kebunnya. Dan ini sangat secara hukum teruji sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dengan Pemerintah Nomor 2000 komoditas strategis dari 7 komoditas yang ada dan juga secara strategis tidak tergantikan karena tanpa BPDP Indonesia berpotensi kehilangan pasar global dan bahkan jikalau memang hari ini banyak berpindah dari komoditas karet ke komoditas lain. Dan harapannya pembentukan BPDP karet merupakan benteng terakhir untuk menyelamatkan 2,33 juta keluarga dan masa depan industri karet alam Indonesia. Kepada Bapak Dr. Suroso Rahutomo untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Bapak Kaharudin ya dari DPP Apkarindo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Assalamualaikum. Ketua Umum Apkarindo tadi Pak Irfan Ahmad Fauzi. Ini sebelumnya mohon maaf Pak,
sebenarnya kami tuh sudah berencana lama untuk bersilaturahmi langsung, Pak. Langsung offline gitu, bertatap muka Ya, langsung betul. gitu. Namun karena waktu dan ini belum pas, Pak. Belum pas ketemunya itu belum pas saja gitu. Tapi insya Allah kami tetap berusaha untuk mendapatkan waktu dan tempat yang bisa kami ingin menghadap Bapak lah kurang lebih seperti itu. Kemudian juga yang kami hormati juga seluruh pengurus di DPP maupun di DPW di seluruh wilayah Indonesia ini banyak ini saya lihat. Kemudian juga ada beberapa senior kami ini Pak Supartijo, Pak Basuki, yang saya lihat di sini Pak ya Pak itu Pak Ridwan dan sebagainya. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi terima kasih kami sudah diundang dalam forum yang saya rasa sangat strategis dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau kami itu di pusat penelitian itu memang salah satu tugasnya itu adalah untuk memberikan masukan baik dari hasil riset maupun kajian-kajian yang mungkin bisa digunakan oleh pengguna, yaitu stakeholders kami, terutama dari pelaku di industri karet alam itu sendiri. Namun, namun, jadi sekali lagi ya Pak, namunnya itu perlu saya sampaikan, apapun yang kami hasilkan, itu kalau memang sesuai, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder, terutama petani karet. Kenapa saya bilang petani karet? Karena memang struktur bisnis di industri karet alam Indonesia ini itu berbeda dengan misalnya sawit. Kalau industri karet di di sawit misalnya itu kan hampir terbagi, baik yang negara maupun rakyat maupun swasta. Nah, kalau di karet ini unik. Itu dari dulu memang sangat dominan. Tentu kami sangat berterima kasih sekali lagi bahwasanya diberi kesempatan untuk berbicara di forum yang saya rasa sangat bermanfaat ini karena memang ini juga untuk menguji kami. Sebenarnya apakah pemikiran kami itu sudah menjadi keperluan oleh ataupun keperluan dari stakeholder yang memang sangat berkompeten dan sangat menjadi pilar bagi keberlanjutan industri karet alam di Indonesia ini terutama adalah petani. Jadi karena memang ini istilahnya kami menyampaikan dan kami juga ingin mendapatkan feedback apakah sebenarnya memang benar di apa yang kami pikirkan ini. Kemudian jika memang memang kita sudah sepakat bahwasanya ini benar dan diperlukan, kami juga sangat berterima kasih jika pemikiran kami tentang BPDP ini itu bisa disuarakan secara bersama-sama. Jadi kalau yang menyuarakan hanya kami, Pak, Bapak, Bapak dan Ibu semuanya, itu juga agak kurang nyambung, kurang lebih seperti itu. Karena kami ini kan lembaga penelitian gitu. Jadi sebenarnya apakah memang benar diperlukan? Nah, itulah yang 92% dari pelaku industri karet alam Indonesia inilah yang mungkin bisa suaranya itu terdengar lebih lantang gitu. Gitu terdengar lebih lantang dan kemudian juga bisa terkopi oleh pemerintah dan itu bisa menjadi keputusan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kelangsungan industri karet alam Indonesia yang tidak hanya industrinya saja, tapi juga petani yang bergantung pada karet ini, disebutkan tadi lebih dari 2 juta tadi, itu bisa terlindungi dan kemudian juga bisa sustain hingga di beberapa tahun ke depan. Ini mohon izin untuk share screen ya Pak ya? Iya Pak, udah Apa? jadi co-host Pak. Silakan, Pak. Bisa share screen ya? Udah bisa Pak, Iya, udah iya. co-host Pak. Apakah sudah terlihat ya Pak untuk Sudah Pak. screen saya? Oke Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, terima Sudah kasih. terlihat, Pak. Terima kasih izin untuk memulai sedikit materi yang akan kami sampaikan sebagai bahan untuk diskusi nanti dan tentu saja sekali lagi kami sangat berharap masukan dari Bapak-bapak semuanya dan seandainya nanti memang ini memang yang perlu diperlukan maksud saya untuk
kesinambungan petani karet Indonesia, kami berharap bahwasanya kita bisa sama-sama untuk menyampaikan hal ini dengan lebih lantang, kemudian juga semoga saja menjadi perhatian bagi penentu kebijakan. Ya. Sekedar feedback lagi untuk beberapa tadi sudah oleh Pak Kahar masih menjadi produsen nomor dua. Namun kalau kita lihat share-nya dengan Thailand itu kita hanya separuhnya saja, gitu, separuhnya saja. Kemudian juga dari produktivitas kita itu jauh di bawah, katakanlah Vietnam ataupun Thailand, gitu. Itu jauh sekali, jauh sekali. Beberapa kalau di forum internasional itu beberapa menanyakan kepada saya gitu. Sampai kapan kira-kira Indonesia itu tetap menjadi produsen nomor dua atau bahkan bisa menyaingi karena apa? Karena dari total luas kita itu sebenarnya lebih tinggi daripada Thailand di data ya, itu lebih tinggi dari Thailand. Tapi kenapa masih menjadi nomor dua? Bahkan mungkin dengan kalau kita tidak melakukan beberapa hal perbaikan, mungkin perlahan-lahan mungkin juga akan digusur peringkatnya oleh beberapa negara yang lain. Tadi disampaikan ada Pantai Gading dan Vietnam dan sebagainya. Itu, itu kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa hal yang dari pengamatan kami, ini mohon nanti kalau ada yang tidak tepat, juga silahkan saja disampaikan. Itu beberapa kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan dan masalah yang ada di industri karet alam nasional ini. Kalau dari sisi ekonomi, tentu kita sama-sama mengalami bahwasanya harga karet itu hanya sebentar saja di kurun waktu sekitar 25 tahun terakhir ini hanya sebentar saja yang ada di posisi yang memang remuneratif untuk petani. Itu karena sering kali bahwasanya harga karet kita itu rendah. Bisa dikatakan rendah karena memang kalau dibandingkan dengan biaya produksi yang tidak pernah turun, nah ini yang tidak pernah turun, ini kita memang tantangan kita di situ. Gitu. Kemudian juga di dalam ekonomi ini, karena harga karet yang memang kadang-kadang sampai 5 tahun tidak begitu bagus dan sebagainya, itu suka tidak suka, mau tidak mau, memang kita harus melihat fakta bahwasanya di lapangan itu sudah banyak konversi lahan karet ke tanaman lain, terutama kelapa sawit. Nah, ini yang menjadi masalah adalah kita jika terlalu banyak tanaman kelapa sawitnya pun juga tidak terlalu bagus gitu. Karena dari berbagai aspek, kalau kita melihat aspek lingkungan, meskipun dari aspek ekonomi mungkin kita masih di bawah sawit, tetapi dari aspek ekologi dari aspek ekologi dan lingkungan ternyata lebih diakui bahwasanya karet itu bisa memiliki dampak positif dalam kelestarian lingkungan. Jadi, ini semata-mata saya melihat tidak hanya dari faktor ekonomi harusnya kita melihat kacamatanya itu untuk konversi konversi lahan karet ke tanaman sawit ini, tetapi kita juga perlu melihat dari sisi lingkungannya. Kemudian juga semakin luas, bayangkan saja memang kelapa sawit ini kan tidak terputus dari Aceh sampai ke Lampung itu kan tidak terputus. Satu Sumatera itu tidak terputus. Saat ini saja tidak terputus gitu. Kalau buffer tanaman karet misalnya semua dijadikan kelapa sawit misalnya ini gitu. Untuk kelapa sawitnya sendiri juga tidak begitu bagus sebenarnya. Karena semakin luas monokultur biasanya akan berakibat kepada permasalahan seperti penyakit dan sebagainya. Nah, itulah makanya kalau kita melihatnya itu juga mungkin juga bukan dari sisi karetnya saja, tapi juga dari sisi sawitnya juga. Ini sebenarnya tidak bagus juga semuanya itu dikonversi gitu. Kemudian juga kita masih mengalami beberapa hal tentang panjangnya rantai pemasaran gitu. Kemudian juga UPPB kita itu kan belum mencakup di seluruh wilayah, masih di grup Apkarindo juga itu kan kadang masih ada pertanyaan bahwasanya UPPB itu Oh, April ba- kan? bagaimana caranya membuat UPPB dan sebagainya itu kan masih ada. Nah, itulah tantangan bagi kita karena memang
gerakan untuk karet ini kan juga tidak begitu masif, gitu, tidak seperti sawit ataupun komoditas yang lain. Kita juga melihat bahwasanya untuk tahun 2025, 2026 ini kan ada program dari Kementerian Pertanian, ada pala, lada, kelapa, kopi, kakao, gitu, tebu, gitu. Itu memang mendapatkan anggaran cukup. Namun untuk karet ini masih baru dianggarkan untuk tahun 2026 ini. Itu pun untuk mungkin luasan 1.000 hektar dan ada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Tapi itu pun masih belum secara resmi disampaikan. Artinya apa? Artinya memang tantangan kita memang ya masih harga, kemudian juga program-program pemerintah memang masih belum semasif yang ada di komunitas lain. Kemudian diproduksi, saya kira semuanya sudah ini ya, sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya memang produksi karet kita tidak mencapai potensi produksi yang seharusnya, kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi, ditambah lagi pabrik karet sekarang juga sudah banyak yang tutup ini. Nah, jadi pemasaran kita ke depan mungkin akan seperti apa? Inilah yang menjadi tantangan kita. Minggu lalu saya ke Bengkulu, ini ternyata dari dulu itu di Bengkulu ada beberapa gitu. Nah, sekarang itu tinggal satu atau dua gitu yang di Bengkulu itu untuk pabrik eh, keram rubbernya. Nah, itu itu menunjukkan bahwasanya suatu saat nanti kita juga akan kesulitan. Kalau misalnya pabriknya tutup, kemana kita akan menjual hasilnya? Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga tenaga kerja, kalau tenaga kerja kita sama-sama mengakui Pak, kami juga punya kebun karet juga. Bagaimana susahnya kita mendapatkan tenaga kerja penyadap, gitu. Karena memang dari tenaga kerja penyadap ini mungkin upahnya, kalau kita mengupah terlalu tinggi kita juga rugi, gitu dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian untuk regulasi atau kebijakan itu ada beberapa tantangan yang harus kita mitigasi dan kemudian juga masalah yang mungkin harus kita atasi segera. Kita memang tidak begitu maju. Kita harus mengakui itu untuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri hilir. Sebagian besar SIR 20 kita itu kan mungkin lebih dari 80%, katakanlah 85% itu untuk diekspor. Artinya lebih besar yang kita gunakan untuk mendukung industri hilir di luar negara kita daripada di dalam negara kita sendiri gitu. Kemudian juga meskipun maju mundur ini UDR ini, UDR itu adalah European Union Deforestation Free Regulation. Itu kita harus mencatat lokasi kebun kita, melaporkan dan sebagainya itu itu akan menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menjawabnya. Nah, ini sampai dengan sekarang kita mungkin juga belum begitu tertata bagaimana kita akan menghadapi regulasi ini. Itu di karet terutama. Kemudian juga kesenjangan regulasi antar sektor. Jadi kami melihat bahwasannya kita kadang-kadang mohon izin ini masih sektoral di dalam menentukan, misalnya dari terkait dengan perdagangan maupun dari perindustrian ataupun dari pertanian itu kadang-kadang masih sektoral di dalam menelurkan kebijakan terkait dengan upaya untuk memanfaatkan karet alam nasional ini. Ini adalah sekedar sekedar ilustrasi bahwasanya lampu kuning sebenarnya kalau menurut kami untuk industri karet alam kita. Kalau luas areal itu sudah turun itu sekitar 500.000 hektar selama 2020 hingga 2024 ini dari berbagai sumber. Artinya mungkin apakah itu dikonversi ke yang lain atau tanaman yang lain atau mungkin disengaja memang tidak di perawat sehingga rusak dan sebagainya. Tetapi data menunjukkan bahwasanya selama 2020 hingga 2024 itu luas areal perkebunan karet kita itu sudah menurun sekitar 500.000 hektar dari sekitar 3.300 menjadi 2.800 itu kurang lebih seperti itu. Kemudian juga produksi karet alam kita makanya tadi disampaikan oleh Pak Kahar bahwasanya kita itu pernah mencapai 11 miliar kalau tidak salah tadi ya, devisa miliar dolar gitu dari devisa, namun namun menurun jauh gitu, hanya sekitar 2 miliaran tadi disampaikan oleh Pak Kahar tadi. Ini juga berkaitan juga dengan produksi nasional juga kita karena memang terus turun. Kalau selama 2020 hingga 2024 itu sudah sekitar 700.000 ton karet kita
yang turun gitu. Ini setara, 700 ribu ton ini setara dengan ekspor kita tahunan kita ke satu negara di Jepang. Karena memang Jepang itu kan merupakan salah satu konsumen kita yang cukup besar gitu. Itu kan ekspor kita kan ke sana sekitar itu, angka-angka 700 ribu, 800 ribu dan sebagainya itu. Nah, kalau dalam 5 tahun aja berkurang 700 ribu gitu, sementara kita kan 2024 itu kan tinggal 2,2 juta. Artinya kalau selama selama ini berandai-andai dan semoga saja sangat tidak mungkin kita berharap bahwasanya ini terjadi ya, gitu. Itu artinya kalau setiap 5 tahun berkurang 700, sementara kita tinggal tinggal dua jutaan gitu. Ini seolah-olah kalau kita buat yang grafik yang sederhana saja gitu, mungkin dalam 15-20 tahun kita mungkin sudah produksi karet kita itu sudah sangat rendah kalau tanpa intervensi dari pemerintah maupun seluruh stakeholders. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian ini juga kita lihat bahwasanya untuk di karet sudah pabrik karetnya sudah banyak tutup, utilitasnya menurun dan sebagainya. Nah, ini yang menarik juga, ekspor kita itu terus turun. Ekspor kita itu terus turun. Kalau tahun 2017 itu kita masih mengekspor sekitar 3 juta ton gitu. Tapi 3,2, tapi 2024 tinggal separuhnya gitu, 1,6 gitu. Itu itu 1000 itu tinggal 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 1,6-nya, artinya tinggal 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 separuhnya dari 2017 ke 2024. Namun namun impor kita itu semakin meningkat. Impor impor itu artinya memasukkan produk karet itu ke dalam negeri. Ini dan mirisnya, dalam tanda kutip mirisnya ya, bahwasanya impornya itu masih dalam bentuk kaplam gitu. Jadi kalau 2017 itu impor kita masih sekitar 30 ribu gitu, 2024 kemarin itu impor kita itu udah 130 ribu, artinya sudah meningkat 4 kali lipat, kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang perlu saya rasa perlu menjadi perhatian kita. Ini sekedar mengingatkan saja Pak, bahwasanya memang ini data sampai tahun 2024, namun mundur sampai 1998. Itu memang harga rendah itu juga tidak selamanya terjadi di 10 tahun terakhir ini. Dulu pada tahun 98 hingga sekitar tahun 2021, 2001, 2022 itu juga kurang bagus harga karet itu. Itu kurang lebih seperti itu. Walaupun pada tahun 98 itu kita terpengaruh dengan dolar gitu, dolar yang tiba-tiba naik dan sebagainya gitu gitu. Nah, puncaknya itu sebenarnya terjadi pada tahun 2010 2011, kurang lebih seperti itu. Harga karet sangat tinggi, namun hanya beberapa tahun langsung jatuh hingga 2019 itu kan sekitar ya, terendahnya titiknya kan di situ, sekitar satu dolar itu terjadi di situ. Nah, kalau 2024 kemari itu kan insya Allah perlahan-lahan kan sudah naik, dan sekarang hari ini Sikom 206 kalau tidak salah tadi disampaikan. Namun pertanyaannya adalah 206 itu kan seolah terjadi pada tahun 2006 tuh gitu. Apakah kemudian akan naik melompat sampai ke seperti 2011 gitu. Gitu. Dari banyak analisis memang tidak begitu menyampaikan itu gitu. Tidak, situasi pada tahun 2019 itu situasi yang unik gitu. Tapi insya Allah gitu, kalau dari berbagai berbagai sumber, dan maupun dari analisis kami, harga karet itu ini cenderung ya Pak ya, cenderung itu tetap akan bertahan di angka di atas 1,8. Artinya kita masih bisa berharap akan tetap bagus gitu, akan tetap bagus. Moga-moga saja justru bukan 1,8 tapi 2,1, 2,2 dan sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Itu. Kemudian juga ini tren harga karet ini sampai dengan Desember 2025 kan memang 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 banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian juga ini ada perang dan sebagainya itu. Namun secara umum itu memang menunjukkan tren peningkatan. Meskipun peningkatannya itu mungkin mungkin kejadian 2011 yang tiba-tiba naik begitu tinggi itu mungkin mungkin kecil kemungkinannya, tetapi lebih besar peluangnya adalah bahwasanya harga karet ini akan tetap naik, kurang lebih seperti itu. Jadi ini berita baiknya kurang lebih seperti itu. Meskipun berita buruknya tadi luas areal kita sudah semakin berkurang, masalahnya banyak dan sebagainya, tetapi berita baiknya adalah ini hanya hanya kemungkinan ya. Sekali lagi
harga di atas 1,8, 1,9 itu masih bisa kita nikmati dalam beberapa bulan setidaknya ke depan. Gitu kurang lebih seperti itu. Nah, semoga saja tidak terjadi hal-hal yang sangat fundamental yang bisa mengubah harga tersebut. Gitu. Nah, untuk ekspor gitu, memang berkaitan tadi dengan harga yang lebih bagus tadi dan sebagainya. Kalau kita hanya membandingkan 2024 dan 2025, ternyata 2025 itu lebih bagus ekspor kita gitu. Itu volume ekspornya naik 26% dan nilai ekspornya naik 8,8%. Ini karena memang salah satunya pemicunya adalah harga yang relatif bagus. Nah, namun sekali lagi harga yang relatif bagus ini kan istilahnya bukan sesuatu yang di bawah kendali kita. Karena pasar ini sangat liquid, sangat cair sehingga kita juga kadang-kadang berharap ini kan ada yang di grup kita di Afgan itu saya ikut kebetulan ya itu itu kan eh, harga Sikom bos katanya berapa gitu kan. Nah, kita berharap kemarin sudah 1,97, hari ini berharap kita 2,0, rupanya malah jadi 1,95 kan gitu kan kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan memang bukan sesuatu yang bisa kita kita kendalikan kurang lebih seperti itu karena memang fundamental ekonomi kita itu tidak begitu kuat itu. Tetapi tetapi ini juga patut kita syukuri bahwasanya dengan perbaikan harga itu kita sudah bisa juga untuk memperbaiki kinerja ekspor termasuk kinerja devisa kita gitu kan seperti itu. Nah, ini ada satu berita baik dan mungkin ini masih menjadi gambaran peluang bagi kita. Kemudian kalau tadi bahwasanya kita itu industri karet alam kita itu terus mengalami penurunan dari segi produksi dan produktivitas, namun kalau di negara-negara lain itu justru meningkat di tahun 2019 hingga 2024. Baik di Vietnam, India, Kamboja, Cina bahkan gitu, kemudian juga Malaysia itu semuanya meningkat. Hanya kita saja yang turun gitu. Jadi ini menunjukkan kalau kami melihat bahwasanya ada satu persoalan mendasar itu dalam tata kelola penanganan komoditas karet di Indonesia ini. Gitu. Nah, ini sebagai sebagai perbandingan dukungan dari negara untuk karet alam di wilayahnya. Kemudian juga kita bisa sama-sama mempelajari, kita bandingkan dulu nih dukungan pemerintah kita terhadap industri karet alam Indonesia yang mungkin kita rasakan seperti apa. Nah, kita bandingkan kurang lebih seperti itu. Di India itu ini dari beberapa sumber kami peroleh bahwasanya ada subsidi sekitar 83 juta dolar selama 2 tahun untuk penanaman. Ini saya rasa untuk nasional kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau replanting mereka diberi 5.000 US dollar ini per hektar. 5.000 itu kurang lebih 80 juta, kurang lebih 80 juta gitu per hektar. Nah, kemudian juga ada lembaga penelitian mereka itu terus didorong untuk melakukan inovasi. Kemudian juga ada pengurangan pajak untuk R&D-nya, jadi untuk risetnya di perusahaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu ada R&D-nya, ada lembaga risetnya, itu diberikan keringanan pajak. Kemudian juga ada juga subsidi ini untuk pendirian pabrik yang memproses bahan baku karet gitu kurang lebih seperti itu. Kemudian di Thailand ini subsidinya juga ada. Subsidi untuk petani kecil itu ada sekitar 45 juta dolar ini. Kemudian juga ada libur pajak ini tax free holiday itu untuk perusahaan karet itu sekitar 8 tahun gitu. Kemudian juga mereka punya semacam badan karet mereka itu namanya RAOT, Rubber Authority of Thailand. Itu mereka banyak ini kegiatannya, ada riset, ada ini dan sebagainya. Mereka juga banyak melakukan inovasi untuk produk-produk baru gitu kurang lebih seperti itu. Kemudian juga pajak ekspornya itu ada dibebaskan kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Malaysia, meskipun Malaysia itu luasan karetnya kecil, relatif kecil, namun mereka juga punya program-program untuk membantu petani karetnya. Salah satu contohnya adalah mereka memberikan pinjaman tanpa bunga ini untuk pembelian pupuk dan pestisida. Kemudian juga ada pengurangan pajak perusahaan perkebunan sebesar 60-70% selama 5 tahun. Kemudian juga Malaysian Rubber Board itu juga melakukan kegiatan penelitian dan sebagainya untuk mendorong inovasi produk-produk baru. Kemudian juga ada pembebasan pajak ekspor. Ini salah satu kolega kami di Malaysia tahun berapa kalau tidak salah 2024 kalau tidak salah itu menyampaikan ini ada program nasional untuk menyemprot perkebunan karet terkait dengan Pesta Lithiopsis gitu yang didanai oleh
pemerintah dan nilainya berapa juta dolar gitu, saya lupa saya gitu. Tetapi kalau kita bandingkan di sini pesta di sini seperti apa kita penanganan di sini nanti menjadi bahan diskusi. Kemudian kalau di Vietnam itu pekebun diberi akses mendapatkan bahan tanam yang bersertifikat. Nah, jadi ada bantuan lah kurang lebih seperti itu untuk bibit-bibit atau klon-klon yang terbaik yang mungkin sekalian bisa diarahkan ini. Kalau memang kita ini sekarang misalnya perlu tanaman yang toleran terhadap pesticides, mereka punya program itu, gitu kurang lebih seperti itu, gitu. Kemudian ini ada juga libur pajak, ini tax free holiday untuk perusahaan-perusahaan karet itu ada 15 tahun kalau mereka salah. Kalau mereka tidak salah itu sekitar 15 tahun gitu. Nah, kemudian juga ada untuk biaya masuk mesin misalnya itu juga diberikan keringanan. Kemudian juga keringanan pajak untuk hilirnya. Jadi memang hilir mereka juga bisa perlahan-lahan mulai maju gitu. Ini sebagai perbandingan berikutnya itu pengelolaan karet itu kalau di Thailand sudah saya sebutkan tadi ada Rubber Authority of Thailand. Kemudian kalau di Malaysia itu ada Lembaga Getah Malaysia atau Malaysian Rubber Board. Ini sebagian yang bisa kita jadikan sebagai perbandingan saja dulu gitu. Gitu. Kalau kita menggunakan di Malaysia Rubber Board dan yang di Thailand. Sebagai dasar hukum mereka ada undang-undangnya sudah ada khusus mereka. Nah, otoritasnya rata-rata mereka di bawah kementerian, jadi langsung di bawah kementerian. Kalau kita bandingkan dengan katakanlah dengan kami ya, dengan kami yang ada di lembaga riset ini, kalau kami itu kan di bawah riset perkebunan Nusantara. Riset perkebunan Nusantara di bawah holding. Holding mungkin sekarang di bawah Danantara. Nah, Danantara kan masih levelnya masih ada di mungkin di bawah kementerian sedikit lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mereka untuk ini langsung di bawah menteri, kurang lebih seperti itu. Itu jadi jauh kalau misalnya penelitian kami dibandingkan dengan penelitian di RLT itu ya mohon izin mungkin masih agak ketinggalan kita gitu. Kami akui ketinggalan. Nah, kewenangannya kalau di Malaysia itu dari hulu sampai dengan industri. Itu ada kewenangan hulu sampai industri. Kemudian juga melakukan penelitian, kemudian juga melakukan kerjasama luar negeri nih terkait karet gitu. Sama dengan yang di RLT. Nah, ini kalau di Indonesia kita terpecah-pecah. Misalnya kalau kerjasama perdagangan kita mungkin dari Kementerian Perdagangan misalnya gitu ya. Kemudian kalau kerjasama riset mungkin kepada kami karena memang lembaga riset karet yang di Indonesia ini tinggal satu, tinggal kami saja gitu. Nah, kalau misalnya kerjasama tentang eh, perdagangan tadi ya, tentang beberapa kebijakan mengenai karbon kredit misalnya, itu kan sudah ada kita kalau di kita kan ada lain lagi gitu. Nah, kalau mereka satu, ya itu saja. Apakah apakah RLT atau Malaysian Rubber Board gitu. Nah, untuk sumber pendanaan itu hampir sama, mereka itu ada dana pemerintah, pungutan ekspor, kemudian khusus yang di Malaysia itu ada Iqbal luar negeri, nah kemudian juga ada The Board of Investment untuk di RLT, kemudian juga dana pinjaman mereka itu. Meskipun ini karena lembaga pemerintah, maka yang menanggung itu juga adalah dari pemerintah gitu kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga pungutan ekspor. Pungutan ekspor itu kalau mereka di Malaysia itu dikenakan flat sebesar 15 sen per kilogram. Nah, 10 sen itu darah dikembalikan untuk permajaan, 5 sen untuk operasional lainnya. Gitu. Nah, untuk barang hilir karet ada lagi itu dikenakan 0,2% flat semuanya itu dari nilai ekspor. Jadi 15 sen itu kurang lebih sekitar Rp644. Ini per 6 Maret 2026. Artinya setiap kilogram yang karet alam HS4001 itu mereka akan dipotong sekitar Rp644. Nah, kalau di Thailand itu mereka menerapkannya berdasarkan level harga. Kalau harganya di bawah 40 baht itu 0,9. Kalau 41 sampai 60 1,4. Nah, kita kan mungkin sekarang itu kan seringnya jatuh di 61 sampai 80 baht kurang lebih. Itu potongannya adalah sekitar 2 baht per kilo. Jadi 2 baht ini sekitar 1.000 perak. Ini per 6 Maret 2026 itu. Namun uang itu dikembalikan lagi nih kepada masyarakat gitu. Gitu. Nah, kami memandang bahwasanya lembaga seperti yang ada di Malaysia dan Thailand itu juga perlu ada di Indonesia gitu. Jadi kita juga berharap bahwasanya adalah lembaga yang memang benar-benar fokus untuk menyatukan visi dan misi kita di dalam melakukan permajaan, melakukan riset, pengaturan pasar dan hilirisasi industri dalam suatu badan yang terpusat gitu. Jadi
kita berharap melalui lembaga ini kita bisa keluar nih dari situasi jeratan harga gitu, jeratan harga yang memang tidak lanjut-lanjut bagus. Tapi begitu bagus kita pun gelagapan karena apa? Karena tidak ada produksi kita. Barang-barang kita maupun perkebunan kita sudah tidak bisa dioptimalkan untuk mendorong peningkatan produksi gitu. Gitu. Namun ini juga ada sebuah ini ya, badan karet seperti REUT maupun LCM tadi itu saya rasa kami rasa masih sulit untuk diwujudkan dalam jangka pendek karena payung hukumnya pasti luar biasa effortnya untuk mendapatkannya. Nah, jadi dalam jangka pendek ini yang memungkinkan dan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kahar tadi ya bahwasanya tahun 2024 itu ada restrukturisasi ataupun penambahan komoditas di BPJP yang tadinya hanya kelapa sawit tambah lagi dengan kopi dan kakao, kelapa dan kakao, maaf, kelapa dan kakao. Itu sebenarnya usulan seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Karet ini sudah ada juga, sudah kami sampaikan. Namun mungkin kelemahan kami adalah mungkin kami juga kurang begitu lantang untuk menyuarakannya sehingga mohon maaf bahwasanya ini ternyata masih tertunda. Nah ini kami tidak menyerah, kita tidak menyerah. Moga saja ini dengan kolaborasi seperti ini kita bisa sama-sama menyuarakannya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu. Jadi saya rasa tujuan dan ini analisis kami, Pak, analisis kami saja bahwasanya kami menggunakan case study, kemudian juga beberapa informasi dan sebagainya untuk mendukung perlunya BPDP karet ini dibentuk di Indonesia, gitu. Jadi indikator dampak sosial dan ekonomi dari BPDP karet ini banyak. Aspek penggandanya itu ada produksi karet alam, tenaga kerja, industri perdagangan, konsumsi petani, dan pengembangan wilayah yang semuanya kami memandang ada dampak positifnya gitu. Itu baik dalam produksi, peningkatan produksi, kemudian juga peningkatan jumlah tenaga kerja, volume ekspor dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perundang-undangan terkait kita sebenarnya juga sudah ada baik di penghimpunan dana maupun pendayagunaan dana. Ini ada undang-undang dalam bentuk undang-undang maupun di dalam bentuk peraturan presiden. Ini sudah ada. Ini sudah ada dan tidak perlu kami begitu detailkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih nanti di dalam skema pemungutan dana karena memang untuk BPDP ini kan memang tidak langsung menggunakan APBN kurang lebih seperti itu. Jadi perlu dana yang dipungut dari kegiatan-kegiatan kita kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita karena memang ada perkebunan rakyat itu sekitar 92%, kemudian perkebunan negara 4%, perkebunan swasta 4%, ini dari produksi nasional itu kan ada yang sebagian sebagian kecil nih, saya rasa di bawah 15% itu untuk kebutuhan dalam negeri, tapi 85%-nya kan ekspor, kurang lebih seperti itu. Nah, dari ekspor ini ada biaya ekspor, pendapatan, kemudian juga dalam bentuk pungutan ya, dalam bentuk pungutan, itu kemudian juga ada pendapatan negara, kemudian untuk dikelola. Ini seperti mirip-mirip seperti BPDP yang ada di sawit gitu. Nah, dananya untuk apa nanti? Dananya itu adalah untuk peremajaan dan rehabilitasi karet, kemudian juga untuk mendukung program kita menghadapi UDR, terutama di dalam traceability dan kemudian juga sustainability, kemudian juga untuk pengembangan kapasitas SDM karet kita kepada petani, petani dan sebagainya, untuk riset dan pengembangan ini supaya kita tidak terlalu jauh nih dibandingkan dengan dengan Malaysia dan Thailand dan negara-negara lain, kemudian juga beberapa pengembangan industri hilir. Ini pengembangan industri termasuk mendorong kepada petani untuk bergerak ke industri hilir gitu. Jadi memang kalau sudah ada dananya, sudah ada insentifnya dan sebagainya, perlahan-lahan mungkin kita bisa menumbuhkan lebih banyak lagi petani yang tidak hanya menjual kaplan, tapi juga menjual produk hilir, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah ini skema yang dari barang jadi tadi hampir sama, itu kurang lebih seperti itu. Dan nilainya ini ada beberapa yang kami usulkan, tapi ini masih menjadi pertimbangan dan belum diputuskan. Misalnya, misalnya ini, bahwasanya kita mengikuti seperti Thailand. Setiap ada kenaikan harga itu kita tetapkan berapa persen pungutannya, gitu. Jadi pungutannya itu mulai dari kalau harga sekarang di sekitar 2,1 gitu ya, itu mungkin antara 345 hingga 690. Tapi kalau untuk harga sekarang itu pungutannya adalah sekitar 345.
ada juga skema yang minimal kalau harganya 1,8 US, kita ada flat gitu. Pungutannya adalah Rp200 gitu. Ada lagi yang pungutannya dalam bentuk rupiahnya saja gitu. Misalnya kalau harga 1,6 hingga 2,0 itu nilainya 150. Kalau 2,1 sampai 3 itu Rp700 gitu. 3,1 itu Rp1.000 dan seterusnya. Nah, kalau dari berbagai skenario ini kita bisa bisa melihat bahwasanya sebenarnya juga tidak begitu banyak-banyak sekali gitu dibandingkan dengan kelapa sawit. Tapi setidaknya ada dana yang bisa digunakan untuk mendukung keberlanjutan industri karet alam nasional ini. Katakanlah kalau sekarang ya, ini harga harga sekarang ini. Harga sekarang itu adalah di sekitar masih di bawah 2,1. Artinya harganya kita anggap masih harga 1,6. Kalau 1,6 itu dengan pungutannya itu 0,5% dari FOB, itu kita mendapatkan sekitar 218 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti permajaan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya harganya menyentuh 2,1% itu 2,1%, $2,1 maksud saya, di atas $2,1 itu kita bisa mendapatkan antara setengah hingga 1 triliun, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan skema flat yang Rp200 asalkan harga minimalnya adalah 1,8 itu 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 kalau posisi sekarang itu kita mendapatkan sekitar 300 miliar. Nah, kalau kita menggunakan flat Rp150 untuk 1,6 hingga 2 dolar itu kita mendapatkan sekitar 200-an miliar kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini sangat bervariasi, tetapi kalau dalam kondisi sekarang, kemungkinan kemungkinan dari berbagai skenario ini kita akan mendapatkan dana sekitar 200 hingga 300 miliar saja, gitu. Saja, kenapa saya bilang saja? Karena kalau dibandingkan dengan sawit, itu tentu jauh lebih rendah, kurang lebih seperti itu. Tuh, nih. Jadi, kalau dari barang jadi karet, ini kita skemakan flat saja 0,2% dari export value. Jadi potensi pungutannya ada sekitar 98 miliar. Jadi kalau di total, total tetap itu ada sekitar 200, kalau pada kondisi sekarang itu adalah sekitar 200 hingga 300-an miliar yang bisa kita peroleh. Kalau harganya naik tentu bisa bahkan bisa tembus 1 triliun, kurang lebih seperti itu. Gitu. Kemudian eh, kira-kira gitu, kira-kira ini yang kami pikirkan ininya untuk apa gitu, total dana cas tadi untuk apa? Jadi memang eh, karena memang juga angkanya itu dari sekitar 300-an miliar itu itu perlu kita alokasikan untuk dana sustainability, dana riset, kemudian industri hilir dan sebagainya gitu. Jadi memang ya rata-rata kalaupun kita dapat 300 miliar, kalaupun dibagi 6 kan kurang lebih 5 miliar. Kalau dibagi dengan 6 misalnya, 6 kegiatan, itu kan sekitar 50-an miliar gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Gitu. Tapi itu sangat bagus daripada tidak ada sama sekali lah, kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Nah, kita berharap harganya bagus. Nah, dengan kemudian juga melalui yang sekarang, mungkin katakanlah kita dapat 300 miliar ini, produktivitas kita jadi naik dan sebagainya, harga bagus, tentu benefit yang akan kita peroleh akan meningkat karena juga pendapatan dari CAS ini akan meningkat kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai penutup, ini kita menang perlu bahwasanya perlu adanya BPDP ini. Sudah ada dasar hukumnya dan sebagainya. Gitu. Tujuannya adalah untuk membangun sustainability, kemudian juga memberdayakan petani terutama. Karena memang sokok guru industri karet alam Indonesia ini ada di petani. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kami berharap ini, saran kami adalah kami berharap kita sama-sama untuk menyuarakan perlunya BPDP karet ini, kemudian juga ada semacam kepastian hukum sebagai dasar pembentukan BPDP karet. Secara umum, secara lisannya aja kita berharap bahwasanya seperti kabar pada tahun 2024 itu tadi, karet itu masuklah kurang lebih seperti di dalam eh, salah satu komoditas yang dinamai oleh BPDP. Kemudian juga kita melihat bahwasanya ini sangat perlu karena tantangan kita baik di internal dalam negeri maupun luar negeri sangat luar biasa. Jadi kami sekali lagi berharap, kami mohon kita dapat berdiskusi, kemudian juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini memberikan masukan. Jika memang BPDP ini perlu gitu, jika memang BPDP perlu ini,
diperlukan. Nah, ini kalau yang menyuarakan itu adalah petani langsung, sekali lagi yang menguasai 92% hulu industri karet alam Indonesia ini, saya rasa dibandingkan kami yang merupakan lembaga riset gitu, itu saya rasa tentu akan lebih lantang lagi kalau dari teman-teman Bapak itu semuanya yang ada di hulunya langsung, kurang lebih seperti itu. Seperti stakeholders langsung, itu kurang lebih seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Pak Kahar selaku moderator di dalam acara ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suroso Rahutomo, luar biasa komprehensif bagaimana menjelaskan hulu dan juga bagaimana terkait perhimpunan dana BPDP Karet. Sebelum kita buka Pak, ini sesi tanya jawab. Saya ingin mengetahui nih Pak, bagaimana sih di tahun 2024 itu kan Pak, di Februari 2024 Juli bahkan sampai Juli itu kita karet ini masih masuk Pak. eh Rencana untuk BPDP dirembukan, BPDP KS untuk beberapa komoditas. Waktu itu di statementnya disampaikan oleh Pak Menko, Pak Airlangga. Namun pada Oktober 2024 ternyata ketika Perpres 132 itu keluar Pak tahun 2024 ternyata hanya 3 komoditas. Dan saya lihat juga jurnal yang dikeluarkan oleh BPDP Pak yang terkait tentang judulnya itu yang sama Bu Lina ya, sama Pak Bapak juga nih Bapak Suroso tulis yang gagasan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan BPDP Karet untuk keberlanjutan industri karet alam Indonesia. Di saat itu Pak kondisinya mungkin Bapak mengetahui behind the scan ya Pak ya, kenapa nih kondisi karet waktu itu tidak jadi masuk gitu Pak dalam BPDP karet. Kalau naskah akademik kan sudah jelas Pak, udah selesai, udah tuntas lah, paten lah sama Puslit Pak ya. Kalau terkait tentang hal lain, apakah tentang politisnya atau bagaimana Pak? Behind the scene kenapa karet ini belum masuk Pak di tahun 2024 itu Pak? Ya, baik, baik, terima kasih, terima kasih. Terus terang, Terus terang, saya tidak mengetahui behind the skin-nya, Pak Kahar ya. Karena informasi yang saya peroleh pada saat itu benar bahwasanya ini akan tetap dibawa gitu. Ini akan tetap dibawa pada saat itu presidennya masih Pak Jokowi ya gitu. Gitu. Tetap dibawa gitu, tetap dibawa untuk diusulkan. Namun pembahasannya di dalam seperti apa, mohon izin saya tidak tahu gitu. Tetapi kami tetap berusaha ini. Jangan-jangan karena memang istilahnya gini, eh kalau kita bersuara gitu, kalau kalau kami bersuara itu kan mungkin hanya bersuara yang yang mungkin hanya bisa didengar kurang lebih 10 meter misalnya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita pakai toa gitu, gitu, mungkin bisa 1 kilometer gitu. Lebih luas jangkauannya. Nah ini mungkin pada saat itu belum banyak dukungan untuk sama-sama menyuarakan lah kurang lebih seperti itu. Saya rasa pemerintah juga yakin saya bahwasanya pemerintah itu juga masih memandang perlu untuk karet ini gitu. Saya yakin cuma mungkin dalam beberapa pertimbangan mungkin belum begitu pas kita menyampaikan lah kurang lebih seperti itulah kurang lebih seperti itu Pak Kahar. Karena karena kalau kita lihat ya bisa seperti impact dan sebagainya kalau kita banding-bandingkan antara kelapa dan kakao ini kan sebenarnya kita masih komoditas nomor 2 di setelah sawit ya, setelah sawit itu dari baik dari ekspor, dari devisa, dari jumlah petani dan sebagainya itu kan kita masih masih peringkat 2 ini. Kalau kalau di dalam turnamen kan setidaknya kita itu sudah masuk final gitu kurang lebih seperti itu kan, gitu. Tapi mungkin di dalam pertimbangan itu masih ada beberapa hal yang prioritas yang behind the skin-nya saya kurang tahu Pak gitu, gitu. Tapi ini tidak berhenti dan mungkin masih bisa kita suarakan kembali. Justru saya mengundang ini sebenarnya kalau dari petani sendiri itu sebenarnya apakah BPDP ini perlu atau tidak gitu. Nah, itulah yang paling penting menurut saya, Pak. Gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik Pak Suroso, terima kasih Pak. Begitu ya Bapak-Bapak dan Ibu semua, bagaimana kita perlu konsolidasi, itulah disampaikan selalu disampaikan oleh Ketum DPP Apkarindo, Bang Irfan Matfauzi bahwa kita petani karet harus konsolidasi ya Pak ya, harus Betul. terhubung antar satu daerah
Karena kalau puslit aja yang suara kan Pak, aduh, ya kan agak berat juga ya Pak ya. 10 meter aja Pak sampaikan tadi sampai suaranya. Silakan pada Bapak-Bapak yang ingin bertanya, silakan langsung di raise hand ataupun langsung diaktifin aja. Ada Ya, izin bertanya Pak. Pak Yusuf DPW Jabar ya? Abdul Rahim Pak. Yang mana Pak? Samarinda. Pak Abdul Rahim, Pak. Abdul Rahim. Ayo. Oke, silakan Pak. Saya mau dipinkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahim dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi pertama-tama mengucapkan terima kasih atas agenda yang luar biasa dari Apkarindo. Jadi saya pribadi pun juga baru tahu ya ternyata ada ini dari moderator kita ya, dari juru bicaranya yang memang melakukan tugasnya dengan baik ya, menginformasikan Apkarindo sampai ke Kaltim. Mungkin ada tapi mungkin saya yang belum tahu gitu. Jadi ya, mungkin adanya forum ini bisa jadi lembaga silaturahim kita ke depan. Nah, mungkin saya akan lebih menyampaikan keluh kesah ya dan bercerita mungkin terkait yang ada di Kalimantan Timur gitu. Seperti yang disampaikan Pak Suroso tadi ya, terima kasih Pak atas materinya yang luar biasa terkait kendala-kendala kita dalam perkebunan karet. Nah, jadi menurut saya ya, salah satu kendala yang utama di Kalimantan Timur itu adalah implementasi IUDR. Jadi dari itulah yang akan mengakibatkan masalah-masalah turunan lainnya, mau dari pekerjanya kah, kemudian upahnya kah, dan seterusnya. Karena kami pernah mendampingi petani karet di tahun 2024. Jadi di Kalimantan Timur itu hanya ada satu pabrik yang masih beroperasi di Samarinda, namanya pabrik MKC. Nah, MKC ini kemarin dia bekerja sama dengan Prancis kalau nggak salah, Michelin. Nah, jadi dari Michelin ini menerapkan bahwa barang-barang yang akan dikirimkan ke sana harus terdaftar di UDR. Nah, inilah yang menyulitkan petani karena kami melakukan pendampingan, jadi harus ditelusuri rantai pasoknya mulai dari jumlah kebunnya, jumlah tanamannya, apakah dia mempekerjakan wanita, apakah dia tidak melakukan pembakaran hutan dengan membuka lahannya dan seterusnya. Itu akan sangat sulit implementasi UDR-nya di lapangan. Dan bahkan petani pun mengeluhkan ketika dia sudah terdaftar UDR, apakah memberikan harga yang berbeda gitu, sedangkan mereka harus ribet untuk melakukan administrasinya. Nah, kendala berikutnya adalah banyak petani yang tidak tahu, karena tadi kan disampaikan bahwa rata-rata karet ini punya rakyat, bukan punya perusahaan dan seterusnya. Jadi mereka itu kekurangan informasi. Jadi ada yang datang bawa ke pabrik, mereka itu antrinya lama Pak, karena pabriknya cuma satu, bahkan dari Kalimantan Selatan, dari daerah lain pun biasanya ada yang mengirimkan ke sini, Kalimantan Utara pun mengirimkan ke sini. Jadi untuk melakukan proses penimbangan pun mereka itu harus antri dulu. Dan kasihannya petani ini yang tidak tahu kalau mereka harus terdaftar UDR dulu. Ketika sudah masuk antrian proses penimbangan, mereka itu harus disuruh pulang dulu, harus terdaftar petaninya berapa, lahannya berapa, dan seterusnya. Jadi ini akan sangat semakin menyulitkan petani. Kemudian kondisinya itu rata-rata beberapa daerah yang kami datangin, kemarin kami mendatangin itu banyaknya di Kutai Timur. Jadi mereka itu masyarakat yang memiliki lahan dari transmigrasi, memiliki lahan sekitar 5-10 hektar per orang. Dan itu rata-rata karet yang sudah produksi yang bagus untuk dipanen, tapi mereka tidak mengurusnya Pak. Bahkan kita sebutnya lahan mereka itu robot. Jadi kayak rumput-rumput ilalang yang lainnya itu mau balapan dengan pohon karetnya tingginya. Karena harganya yang tidak terlalu bagus, kemudian produksinya yang mahal, bahkan aksesnya untuk sampai ke pabrik pun cukup jauh. Jadi mereka itu kondisinya banyak yang memilih untuk ditebang dan digantikan dengan sawit. Karena sawit lebih banyak tempat yang bisa mereka jual dan ibaratnya nggak terlalu ribet. Nah, itu mungkin beberapa hal yang ingin saya ceritakan ya kondisinya di Kalimantan Timur. Jadi ketika kami turun ke lapangan pun kami ini hanya sebagai pihak ketiga mitra dari pabrik yang melakukan pendataan agar sesuai dengan permintaan pabrik. Nah, ketika kita di lapangan, kita itu banyak yang ditanyakan ke petani terkait apakah ada bantuan, kira-kira ini kita harus melakukan apa. Nah, kami sebagai pihak ketiga yang hanya melaksanakan kinerja dari maksudnya requestan dari pabrik, itu kita agak kebingungan untuk melakukan jawaban karena bukan wewenang dan kekuasaan kita di sana. Belum lagi penerapan pengelolaan karet mereka Pak, mulai dari panennya lah, kemudian mereka kadang pakainya TSP biar cepat mengental, padahal itu kan
bikin kualitasnya kurang baik, kemudian mereka banyak yang melakukan rendaman di kolam-kolam yang jadinya karetnya hitam dan seterusnya. Itu ibaratnya kayak mereka sangat kekurangan informasi dan pendampingan. Jadi kayak terlalu banyak masalah yang mereka hadapi, dan kami pun sebagai mitra dari pabrik itu pun juga kebingungan dan ada rasa kasihan, seperti apa sih yang bisa kita lakukan kepada para petani ini gitu. Kalau misalnya mereka semua malah menebang pohonnya dan menggantikan sawit, ya semakin berkuranglah nanti pohon-pohon karet dan produksi karet di Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak gambaran yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan atau digerak bersamakan, mungkin saya secara pribadi dan mungkin teman-teman yang kemarin turun ke lapangan punya niatan untuk ikut berpartisipasi supaya petani-petani karet kita ini bisa lebih diperhatikan, supaya mengurangi keinginan mereka untuk menebang dan menggantikan ke pohon sawit. Mungkin itu Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahim. Akhirnya nanti kalau Kaltim ada Pak Aziz nanti bisa koordinasi juga untuk Kaltim ya. Begitu Pak, Suroso kondisi Ya, curahan ya. Ini curahan ya, hati sebenarnya kan Pak. ya, Curahan hati. ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini informasi yang sangat berharga bagi saya dan tim ini. Ini kalau kami melihat, Pak, tadi Bapak menyampaikan tentang UDR ya, misalnya ya, UDR. UDR ini kan salah satu, betul Pak, salah satu pokok yang harus dipenuhi itu adalah ketertelusuran. Artinya kita harus punya poligon minimal, poligon tertentu yang di mana yang bisa menunjukkan di mana kebun kita gitu. Untuk kalau cuma satu petani gitu ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau ini sudah ribuan atau ratusan, bahkan ratusan itu susah kan, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan perlu perlu ada yang mau koordinir gitu, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau ya di sawit pun juga belum tentu bisa berjalan mulus memang. Namun setidaknya misalnya nih app ataupun sebuah metode gitu, itu sudah ada saya lihat berkembang di situ. Misalnya kita bisa dari handphone itu bisa kita memasukkan koordinat ataupun poligon kita, dari poligon kita dimasukkan situ, terus nama, kemudian juga produksi kita berapa, tahun tanam berapa, pendapatan kita berapa dan sebagainya itu untuk di sawit itu sudah ada gitu. Dan itu mungkin didanai gitu, didanai kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk karet, ini saya rasa masih saya belum nemu ini langkah-langkah seperti itu. Nah, siapa juga yang akan mendanai ini gitu. Itu itulah pentingnya bahwasanya kita sama-sama menyuarakan ini. Ini perlu ada yang mendampingi ini untuk UDR dan sebagainya gitu. Kemudian itu tentu saja perlu dana dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya ini bisa kita penuhi, setidaknya UDR ini yang paling dekat ya, gitu. Mungkin, mungkin kita akan bisa mendapatkan harga yang premium karena memang saya dengar ada juga yang menawarkan harga premium kalau kita bisa mendapatkan traceability-nya dengan baik gitu. Kemudian juga ada satu sebenarnya potensi pendapatan di karet ini yang belum begitu bisa kita maksimalkan di Indonesia ini. Kalau di Afrika, beberapa negara Afrika itu saya dengar sudah ada, yaitu karena karet ini memiliki kemampuan menyerap karbon yang jauh lebih bagus daripada pertanaman perkebunan yang lain, itu kita itu sebenarnya berhak mendapatkan kredit atau mendapatkan insentif gitu kurang lebih seperti itu atas usaha kita untuk menjaga lingkungan kurang lebih seperti itu. Bahkan pada saat banjir Sumatera yang lalu, banjir Sumatera yang lalu itu kan sawit banyak disorot gitu kurang lebih seperti itu. Itu ada wacana istilahnya ecological fiscal transfer. Jadi kalau komoditas yang seperti sawit yang punya profit lebih tinggi, itu kan tidak ada salahnya juga untuk membantu komoditas yang secara profit kurang begitu menguntungkan, tapi bermakna lebih untuk menjaga lingkungan sekaligus untuk menahan konsep monokultur gitu. Nah, itulah yang sempat muncul, tapi kalau tidak disuarakan terus-menerus, nanti biasanya
wacana itu juga akan hilang dengan sendirinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Pak, makanya kalau saya masih melihat pentingnya suatu koordinasi yang oleh pemerintah tentu saja untuk mengkoordinasikan hal-hal seperti itu dan wacana-wacana tadi itu tidak kemudian perlahan-lahan hilang. Jadi kami juga berharap wacana untuk BPDP ini juga tidak tiba-tiba nanti ataupun perlahan-lahan nanti hilang gitu. Kemudian juga seperti tadi disampaikan Pak ya, tidak tadi disampaikan bahwasanya kalau ini masih menggunakan TSP misalnya. Jadi TSP kan biasanya kan kualitasnya kurang begitu bagus dan sebagainya. Nah, ini ada gap juga, Pak. Kami sebenarnya itu sudah mengembangkan alternatif pembeku yang lebih murah daripada pembeku yang kalau kita katakanlah kita kan harus menggunakan asam format yang murni ya gitu. Nah, untuk mendapatkan yang bagus lah kurang seperti itu. Kita sebenarnya ada teknologi untuk dan produknya sudah jadi gitu. Bahwasanya kita bisa menggunakan material yang lebih murah dan kualitasnya tidak kalah gitu gitu. Tapi gapnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada petani karena petani tadi kan kalau di di Kalimantan Timur tadi mungkin kan koperasinya juga belum begitu kuat kemudian juga apakah ada WBB dan sebagainya karena yang ini kan cuma satu apa pabriknya cuma satu gitu. Jadi kalau petaninya misalnya ada koperasi yang lebih kuat dan sebagainya, itulah mungkin bisa masuk ke situ teknologi kita itu. Tapi kan harus ada yang menghubungkan juga gitu. Nah, menghubungkan inilah kita berharap dari BPDB tadi. Gitu kurang lebih seperti itu. Dan kemudian juga misalnya nih, ini juga sebuah tantangan juga. Kalau cuma satu pabriknya di areal itu gitu, mungkin kita bisa berpikir bahwasanya jangan-jangan kita bisa nih tidak hanya menjual kaplem saja, tapi bisa menjual produk hilirnya. Ini kan sudah ada ini saya senior kami Pak Basuki ini yang sangat 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 aktif dan sangat bersemangat untuk mendorong hilirisasi di level petani gitu. Namun kita memang sangat berharap akan muncul Pak Basuki yang lain gitu. Nah, tapi perlu trigger saya rasa. Inilah trigger inilah yang saya rasa perlu dukungan dari pemerintah karena memang tidak semua bisa seperti Pak Basuki ini gitu. Gitu kurang lebih seperti itulah gitu. Perlu perlu didorong dulu, perlu didanai dulu, perlu didukung dulu sampai mentas kurang lebih seperti itu. Nah, tugas inilah yang kita berharap ada komando yang terstruktur, kemudian juga ada pendanaan yang lebih sustain, kemudian juga ada evaluasi juga, termasuk bagaimana nanti, misalnya kalau sudah ada industri hilir di tingkat petani ini, bagaimana juga untuk menghubungkan dengan konsumennya, gitu kan seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi saya rasa memang itu masalah kita bersama, namun tidak selamanya bahwasanya masalah itu tidak bisa dipecahkan lah kurang lebih seperti itu. Nah, kami berharap salah satu pemecahannya itu adalah memang kita perlu ada suatu upaya yang terkoordinasi gitu kurang lebih seperti itu. Baik dari segi Baik, Pak. komando, baik dari segi pendanaan, baik dari segi evaluasi maupun perencanaan untuk langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Salam dari kami Pak di Sumatera Selatan. Mana Pak Rahim? Ya, ya. Ya, terima kasih ya. Menambahkan tadi sedikit ini Pak. Jadi Oh, Ya, ya. memang silakan, yang Pak. kerjain kemarin itu adalah melakukan pendataan melalui handphone Pak, ada aplikasinya. Jadi mungkin kami memang nggak tahu ya pembiayaannya dari mana, tapi kayak dari Michelin dan dari pabriknya. Jadi kita tuh melakukan langsung ke kebun petani untuk menggambar poligon, mencatat jarak tanamnya, jumlah pohonnya, jumlah produksinya, bibit yang dia pakai dan seterusnya. Nah, jadi mungkin ini menurut saya yang agak memprihatinkan ketika kami berkoordinasi dengan dinas perkebunan masing-masing kabupaten kota atau provinsi, mereka kayak malah tidak tahu dengan adanya program ini. Nah, mungkin ini yang bisa didorong karena kemarin kami itu kontraknya cuma 3 bulan Pak dari Michelinnya dan dari pabrik. Kalau misalnya ini kontraknya itu untuk melakukan pendataan berbasis aplikasi ini, misalnya dilakukan pendanaan oleh pemerintah, karena kan kemarin itu banyak petani yang menghubungi kami lagi untuk didata, karena ketika mereka tidak terdata, nggak bisa jualan di pabrik. Nah, padahal kontraknya itu sudah nggak ada lagi, jadi mereka kebingungan Pak bagaimana proses pendataannya. Mungkin menurut saya dari yang sudah terjadi kemarin, mungkin kita bisa dorong bahwa coba pemerintah yang melanjutkan program ini, atau mereka yang cari aplikasinya atau bekerja sama dengan perusahaan yang memang sudah bergerak di bidang sana untuk melakukan pendataan dan pembiayaannya dari pemerintah, baik itu provinsi atau kabupaten kota, sehingga
petani-petani itu bisa terdata dan bisa menjual kembali hasil karetnya ke pabrik. Mungkin begitu, Pak. Terima Kasih kasih. Pak Rahim. Betul Pak Rohim. Jadi secara umum itu kan aplikasi itu bisa dibuat gitu, aplikasi itu bisa dibuat. Namun itu kan perlu dana, kemudian juga yang paling penting juga adalah koordinasi sampai ke level pemerintah daerah gitu. Nah ini kan sekali lagi missing link tadi yang disampaikan oleh Bapak ya, bahwasanya justru di pemerintah daerah sendiri tidak terkopi ini, ada program ini kan gitu kan. Nah itu kan membuktikan bahwasanya ada missing link ataupun rantai yang terputus antara informasi yang mungkin sudah menjadi pengetahuan umum bahkan itu, tetapi tidak sampai ke pemerintah daerah. Dan kita juga kebingungan ini karena kita juga misalnya ada yang terlambat atau bagaimana untuk mengisi dan sebagainya itu kan sekarang menjadi tanggung jawab siapa gitu, karena kalau untuk petani sendiri mungkin juga akan Ya, Pak. kesulitan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Iya kan? Nah, itulah yang kami harap ini kita bisa satu suara bahwasanya memang koordinasi yang terstruktur ini perlu gitu. Itu Baik, kurang Pak. lebih seperti itu. Ya. Nah, salah satunya adalah kita toh di tempat lain juga sudah ada contohnya gitu. Untuk komunitas lain sudah ada, itu saya rasa tidak ada salahnya gitu bahwasanya karet ini menjadi salah satu komoditas yang dinaungi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. Kurang lebih seperti Ya. itu, Pak. Pak Abdul Rahim, ini sah ya bergabung ke DPW Apkarindo Kaltim ya. Jadi Apkarindo Kaltim nih, Siap, Pak siap. Rahim. Siap. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang bertanya. Izin, Ya, ya, mungkin. izin Pak, Sumsel. izin Saya Jabar. Pak Supartijo, bentar Pak, saya cek namanya dulu. Pak Supartijo ya? Siapa Pak? Biar saya pin dulu. Pak Supartijo ya? Ya, kalau itu udah Jabar duluan, Wak. Oh, siap. Mata Utara. Siapa Ini Pak? Tadi Mata Utara. Ya, kita juga nunggu nih. Pak Supartijo ya? Boleh, boleh. Ya. Oh ya, saya tambahin ya Pak Supartijo dulu ya Pak. Oke Ya. Pak, sudah saya pin Pak. Silakan Pak untuk waktu dan tempatnya Pak. Ya, mohon izin Pak Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ketum, wabarakatuh. Pak Suroso, Pak Kahar selaku moderator. Mohon izin saya ingin menanggapi beberapa hal tadi. Yang pertama, gerakan karet ini belum masif. Jadi pemerintah sekarang agak sedikit memalingkan mukanya terhadap karet, saya boleh katakan begitu, karena saya kemarin sore baru rapat Mai juga bersama, itu kelihatannya ke padi yang paling inten ya. Kemudian kedua di kebun ini jelas sawit, padahal orang karet ini nggak terlalu manja kok ya, dikasih stimulan TBM 1 saja atau TBM 1-2 sudah cukup, itu nggak usah sampai panen gitu ya. Kedua, sakitnya sudah kronis, karet kita ini sakitnya kronis dari mulai paling hulu sampai hilirnya. Pabrik di Sumsel, Pak Suroso paham tentu 30 yang operasionalnya normal, paling 20 pabrik lagi. Yang 10-nya mati 5, mungkin 5-nya sudah la yamutu wa la yahya ya, tidak hidup tapi tidak mati. Jadi itu harus kita perhatikan juga. Kemudian pembenih sekarang di lapangan sudah kocar-kacir kemana-mana. Kemarin ada bibit sekitar 700.000 juga nggak terserap semuanya untuk tahun 2026 ini. Ini juga perlu perhatian kita. Produksi rata-rata rendah. Tadi dari data yang disampaikan Pak Suroso, dari sudah hilang 500 itu 300 ribunya di Sumsel sendiri. 300 ribuan hektar di Sumsel sudah mutasi jadi kebun sawit. Ini juga perlu perhatian. Yang ada, kebun yang ada tidak ada disebut tanaman muda lagi. Karena sejak 2011 tidak ada lagi bantuan bibit yang secara masif. Adanya sporadis saja. Jadi nggak ada lagi peremajaan yang secara masif sejak 2011 sampai sekarang.
Oleh karena itu tanaman yang ada paling muda yang umumnya adalah tanaman 2010. Ya, termasuk saya punya tanaman tahun 2010 itu yang masih agak bagus. Ini juga perlu menjadi perhatian. Kemudian tanaman yang ada ini otomatis produksinya rendah, produktivitasnya juga rendah. Jadi perlu beberapa hal. Oleh karena itu perlu ditambah lagi satu IUDR. IUDR ini juga bukan menambah senang. Saya kemarin tanya waktu pertemuan IUDR, kalau misalnya punya IUDR, contohnya kalau di sawit ISPO, dengan ISPO apa? Ternyata petani yang punya ISPO juga nggak diperhatikan lebih atau sama dengan kebun yang ada, ya masih petaninya masih dianggap sebelah mata saja. Jadi apa kalau dengan UIDR ini? Ya, misalnya dia dapat insentif apa, ternyata tidak ada. Ini juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, sehubungan dengan kita akan BPDB ini, yang pertama kali adalah perlu diobati dulu yang sakit-sakitnya ini, diurut dari bawah, diobati dulu. Misalnya tanaman yang ada masih ada produksinya, dipelihara, dipertahankan, jangan sampai tambah lagi mutasinya, Pak. Ini harga sekarang hari ini sudah lelangnya ada yang 19.000. Nah, kalau bisa harga ini bisa dipertahankan sehingga yang akan pindah ke sawit ini berhenti. Karena Pak Suroso juga paham ya, tiap hari ada bibit-bibit apa itu, bibit anak haram ya, bibit ilegal juga dibeli saja oleh petani, 15.000, 20.000 sawit dibeli. Nah, itu kita kalau bisa kita pertahankan, jangan sampai nambah lagi apa itu peremajaan sawit dari kebun karet. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian pressure kita kepada pemerintah ya itu harus lebih kuat lagi, karena kalau nggak kita tekan ini nanti lupa ya ke depan bagaimana agar perhatiannya terhadap mulai dari pembenih sampai dengan petani karet ini lebih luas. Nah, untuk BPDB tadi mungkin kita tidak harus semau kita menentukannya itu, tetapi tentu berbicara bersama-sama dengan stakeholder lainnya, pihak pabrikan dan lain sebagainya. Yang penting pabrik keramara berjalan, petani bisa memproduksi karet, dana BPDB-nya bisa masuk untuk dana yang ada itu mengobati dari sejak hulunya agar mulai tahun minimal 2027, kalaupun 2026 ini belum, itu bisa kita laksanakan ya perbaikan di segala lini, baik itu peremajaan maupun mungkin peningkatan produktivitas persatuan luas karet itu melalui misalnya bantuan pupuk dan lain sebagainya atau subsidi pupuk dan lain sebagainya. Barangkali itu hal-hal yang sedikit mendasar yang ingin kami sampaikan. Ya, kami ini rasanya sudah kebelet ya, ingin juga menanam karet yang baru, tetapi kemampuan masyarakat sangat rendah sehingga yang kemarin sudah disiapkan lahannya juga sekarang ditanami nanas di daerah OI. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama, khususnya Pak Ketum ya. Mungkin kita bisa tekan lagi bagaimana agar pemerintah ini bisa perhatiannya kepada petani karet lebih ditambah lagi. Kepada Pak Suroso, mohon juga dicari terobosan-terobosan. Kalau bisa, kalau sawit sekarang 33 bulan bisa metik, nanti ada karet yang 40 bulan saja bisa panen. Nah, karena selisihnya nggak terlalu banyak. Ini akan lebih menarik petani ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supartijo, gimana Pak Suroso? Sumatera Utara dulu ya, kita tampung dulu Pak ya, Pak Suroso. Ya. Ya, ini okay. Pak Suroso. Pak Suud, siap. Okay. Silakan Pak Suud, siap. Okay. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Suroso juga semua atau Pak Ketum aja hadir situ. Kami dari Sumatera Utara telah mendengar semua keluhan ataupun apa namanya perkembangan karet dari dulu sampai saat ini yang terus-terus semakin menurun. Jadi menampung apa yang menjadi aspirasi tadi, ada pertanyaan dari Pak Suroso, apakah BPDP karet itu diperlukan? Kemudian Pak Suroso mengajak kita untuk sama-sama menyuarakan. Dari Kalimantan Timur tadi banyak keluhan yang menyangkut petani itu sehingga tak bisa lagi menjual akibat berlakunya EUDR. Ini akan terjadi, akan dirasakan oleh semua daerah se-Indonesia, Pak Suroso, Pak Ketum. Jadi begitu lama sudah kita mengenal karet dari zaman Belanda sampai sekarang, yang potensinya itu memang sangat merakyat, menjadi kebutuhan rakyat sejak dulu. Ya, kehidupan masyarakat kita di Indonesia dari timur sampai ke barat sana, Sabang sampai Merauke itu. Saya pikir apa yang kita bicarakan ini ada hal-hal yang sudah terlalu lama lah ketinggalan, sehingga kebun karet kita terus-terus menyusut dan bisa anjlok terus kalau ini dibiarkan, bisa jauh di bawah Thailand jadinya. Nah sekarang nomor 2 bisa jadi nomor 8 itu. Kalau ini tidak dibentengi dengan usaha-usaha kita yang lebih sinergik lagi. Menjawab daripada itu semua, Apkarindo siap menyusun langkah-langkah strategis dari segala aspek yang mungkin, yang yakin saya bisa akan mengangkat produktivitas petani kita, karena memang Apkarindo itu berasal dari petani. Pengurusnya itu petani semua. Dia tahu betul apa kebutuhannya dan apa keperluannya dan apa harapannya. Jadi kehadiran daripada pemerintah dalam hal ini, baik itu pusat lembaga riset maupun Departemen Pertanian, dirasakan di daerah-daerah itu. Kalau kita tanya petani, semua bilang nggak ada. Ada ini dari pemerintah, nggak ada. Begitu semua, mengeluh semua, sehingga petani itu untuk usahakan mengurus kebunnya, untuk bagaimana memperbaiki kualitas dan tanamannya, untuk makan pun sudah payah dia. Jadi yang terhormat Pak Suroso, kalau menjawab perlukah BPDP itu, perlu sekali. Tapi saya berharap, ayo semua anggota Apkarindo menyuarakan supaya BPDP ini langsung saja di bawah Apkarindo. Karena memang kita itu petani kita, karet kita, ya yang merasakan susah payah kita juga. Jadi pemerintah, siapapun yang mewakili nanti di situ, tinggal pembinaan saja, baik pembinaan teknis maupun pembinaan sosial ekonominya. Jadi pelaksana daripada BPDP itu ya kita aja. Apa yang kita buat pada yang lain? Nah, itu menjadi beban saja kepada petani. Termasuk itu, jadi beban. Sampai sekarang EUDR, Sumatera Utara saya kira lumayan kalau tim tadi udah kenal. Sumatera Utara belum kenal mungkin. Karena belum ada yang nyentuh sampai ke sana, Pak Ketum. Nah, itu. Makanya karena Apkarindo ini juga lembaga sosial, ormas yang mandiri, tidak punya sumber dana, beda dengan lembaga pemerintah. Dia ditanggung APBN. Jadi alangkah mudahnya nanti, kalaulah yang mewakili pemerintah sebagai petugas pembinaan teknis maupun sosial ekonomi, dia bisa menampung anggaran dari APBN. Jadi dana yang terkumpul oleh BPDP dari hasil petani, itu langsung dikelola oleh Apkarindo. Dengan UPT-nya nanti, ini pelaksana teknisnya. Kami bisa susun rancangan strategi Pak Suroso. Saya kira yang perlu saya komentar Pak Il, supaya ini lebih cepat saya kira. Lebih cepat bagaimana berkembangnya petani kita. Begitu Pak Suroso saya kira pandangan saya, dan mudah-mudahan mari anggota Apkarindo semua setuju
untuk mensosialisasikan ini sampai ke petani di desa-desa sana. Kalau saya sosialisasikan ini, dan masyarakat petani itu ya banyak yang nggak paham sebenarnya apa sebab mereka itu tertatih-tatih seperti itu. Nah, di mana bukan hanya kesalahan mereka, tapi kesalahan ya di tata kelola kita sendiri. Baik tata kelola pemasaran maupun tata kelola pemilihan teknis di lapangan. Itu Pak. Jadi banyak hasil-hasil riset. Baik di pusat maupun di daerah. Seperti di sini ada juga riset karet Sungai Putih. Ya, di Deli Serdang itu. Sampai sekarang malah sudah tutup nggak salah. Seperti tidak berperan itu. Saya bukan merendahkan. Maaf ya Pak Suroso. Tapi aplikasinya ke tingkat rakyat ini sangat jauh sekali. Terima kasih Pak Suroso. Jadi prinsip, ayo mari Apkarindo semua dengan anggotanya menyuarakan. BPDP itu lebih efektif saya kira berada di Apkarindo langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrudin Tasud. Ini Ketua Ya. Umum Apkarindo sebelum Kang Irfan ini. Terima kasih Pak. Ya. Pak Yusuf tadi Terima kasih. gimana Pak Yusuf Ya, dari Jabar Pak? Silakan siap. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya menanggapi tentang BPDP yang selama ini diperbincangkan. Dari Jawa Barat, saya mengikuti, bukan ikut-ikutan, tapi merespon jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Suroso. Dari Jawa Barat sendiri, saya sangat setuju apabila dibentuk dengan BPDP. Jadi jangan hanya wacana. Apa yang disampaikan oleh Pak Kahar tadi kan di tahun 2024 itu betul Pak. Saya juga di tahun 2024 awal itu pernah ngobrol dengan teman-teman yang ada di sawit Pak. Bahwa di tahun 2025 itu karet akan dimasukkan ke salah satu komoditas perkebunan BPDP. Tapi kenyataannya kan sekarang tidak masuk Pak untuk karet. Padahal saya selalu menyampaikan untuk komoditas karet itu sendiri kebutuhannya di negara kita itu Indonesia khususnya itu unlimited Pak. Kebutuhannya setiap hari dibutuhkan. Dan juga mungkin untuk karet sendiri salah satu komoditas jangankan orang yang sehat, yang sakit pun dan yang meninggal pun masih membutuhkan karet Pak. Beda dengan komoditas yang lain. Mohon maaf Pak. Misalnya kalau di Jawa Barat itu yang selalu ada anggarannya itu ada tembakau karena ada yang namanya DBHCHT itu. Sedangkan untuk karet sendiri terlupakan. Apakah ini memang dari kementerian sendiri terlupakan atau memang di provinsi masing-masing? Tapi untuk Jabar seperti itu Pak, untuk di perkebunan karet. Saya mendukung dengan adanya BPDP dan semoga ini secepatnya bisa terrealisasikan dengan catatan keberpihakan kepada petani karet rakyat. Kenapa demikian? Karena petani karet rakyat itu kalau di Jabar sendiri itu kebanyakan yang mandiri Pak. Baik dari mulai pengadaan bibitnya, penanamannya, bahkan sampai pemeliharaan itu mandiri Pak. Jarang bantuan dari pemerintah. Yang mudah-mudahan dengan terbentuknya BPDP sendiri ada keberpihakan untuk petani. Itu yang pertama. Yang keduanya Pak, setelah saya mendengar paparan dari Pak Suroso dengan tidak mengerasa hormat Pak, memang betul Indonesia itu tertinggal dengan negara-negara yang lain termasuk dengan negara Thailand. Dengan luas lahan karet yang lebih luas tapi produksinya yang kurang baik. Dari segi ekspor juga kan terus menurun. Sayangnya impor juga semakin meningkat untuk Indonesia itu. Bahkan 15-20 tahun ke depan kemungkinan karet sudah tidak ada di Indonesia Pak. Nah yang ingin saya sampaikan dan ini satu pertanyaan juga. Bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut Pak? Apakah akan dibiarkan seperti ini terus untuk komoditas karet? Kalau memang akan dibiarkan seperti ini terus, karet seperti yang Pak Suroso sampaikan, 15-20 tahun itu sudah nggak ada Pak karet di Indonesia. Dan apakah kita harus tetap impor dari negara lain? Nggak mungkin juga kan Pak. Nah itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sudo dari 3, dari Pak Supartijo, Pak Suhud, dan Pak Yusuf Pak.
ini sebenarnya suara hati juga Pak dari petani rakyat, dan mungkin di sini dari Puslit Karet dan Apkarindo bisa berjalan bareng Pak. Ini serial diskusi publik nasional kita untuk mendorong pembentukan BPDP Karet. Silakan Pak tanggapannya Pak, ataupun ada yang bisa dijawab, dibantu Pak. Ya. Untuk ke depan bagaimana Apkarindo pun pola untuk bergerak ke depan supaya kita mendorong lah Pak Ya, supaya betul. sahkan BPDP, karena Bapak kan jam 11 ada rapat ya Pak ya juga ya. Betul. Jam 11 Mohon ya, izin silakan ini, Pak. betul mohon Iya izin. Pak. Kami sampaikan ya bahwasanya terima kasih sebelumnya kepada senior kami Pak Supartijo, tadi ada dari Pak Utasud yang di Sumatera Utara, kemudian juga dari Jawa Barat tadi. Jadi memang ini uniknya Pak ya. Kalau petani tadi mandiri gitu kan, gitu. Terus di Arkamrindo juga mandiri, dan kita juga perlu ini ya. Arkamrindo ini alhamdulillah ini gerakannya kan luar biasa setelah kepengurusan yang baru kan, sebenarnya udah cukup lama juga agak agak vakum ya. Jadi ini sebenarnya tanda-tanda baik ini sebenarnya menurut saya gitu, dengan Pak Pak Ketua Umum yang baru ini kan sangat luar biasa di dalam melakukan konsolidasi. Jadi sama-sama kita dukung Pak gitu. Dan yang menarik lagi Pak itu, kalau tadi dinyatakan bahwasanya petani mandiri dalam melakukan melakukan peremajaan, melakukan pemeliharaan dan sebagainya. Bahkan sebenarnya tidak manja, kalau misalnya cukup dibantu pada saat tahun pertama dan tahun kedua pun jalanlah kurang lebih seperti itu. Kemudian juga harapannya tadi bahwasanya ada dari riset itu bisa lebih aplikatif, kurang lebih produk risetnya itu itu menjadi catatan bagi kami juga, termasuk Sungai Putih tadi ya, itu menjadi catatan bagi kami juga. Tapi ini Pak yang perlu kami sampaikan, bahwa kami ini adalah pusat penelitian karet, tetapi kami itu bukan ASN gitu. Jadi sebenarnya bukan bukan pegawai negeri lah dalam tanda kutip, yang untuk operasionalnya itu mendapatkan dana langsung dari APBN. Jadi kami tidak begitu. Kami ini adalah perusahaan gitu. Ini di dalam sebuah perusahaan terkait itu untuk undang-undang PT-nya jelas dan sebagainya. Nah, ini yang perlu 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 kita bedah juga ya mengenai riset dan pengembangan ini. Kalau seperti di Thailand tadi, di bawah REOT ya, di bawah lembaga riset, lembaga apa autoritinya Thailand itu penelitiannya ada di bawah situ. Jadi memang mereka mendapatkan dana dari pemerintah, termasuk juga yang dari Malaysia, kurang lebih seperti itu. Itu dari Malaysia juga seperti itu. Artinya mereka mendapatkan dana. Setidaknya mereka tidak pernah memikir gaji lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kami ini beda, Pak, gitu. Itu sebenarnya harusnya juga tidak menjadi alasan bagi kami untuk produk-produk kami maupun maupun teknologi kami itu semacam tersumbat kan, kurang lebih seperti itu, tidak sampai ke petani. Karena seperti contoh misalnya, kami sudah rilis clone yang seri 300 itu yang relatif tahan terhadap Bistalotiopsis. Kemudian juga umur umur untuk sadapnya itu kurang lebih, kalau perawatannya bagus mungkin juga bisa lebih cepat. Namun apakah itu bisa masif sampai ke petani misalnya gitu? Apalagi tadi di Sumatera Selatan tadi ada rencana penanaman untuk ini karet, dan itu alhamdulillah ini suatu berita bagus juga gitu. Tapi memang hal-hal seperti ini kan sepertinya dari kami sendiri juga menyadari bahwasanya apa yang kami kerjakan mungkin juga tidak sampai gitu kepada petani gitu. Nah, ini untuk itulah maka kami sebenarnya memohon dukungan juga kepada bapak-bapak semuanya ini, bapak-bapak dan ibu semuanya ini, semoga ada sebuah skema, katakanlah itu dalam bentuk lembaga BPDP ataupun dalam bentuk yang lain kalau misalnya BPDP-nya masih lama gitu, bahwasanya kami juga bisa punya akses terhadap petani, Pak. Kenapa kami bilang kami agak terhambat aksesnya? Karena untuk menjangkau bapak-bapak semuanya yang ada di Indonesia ini, ada di Kalimantan, ada di Sumatera ini juga cukup luas itu tuh juga kami juga perlu dana, Pak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kami memang karena sebuah perusahaan tentu kadang-kadang kami terbentur pada hitungan margin gitu, kurang lebih seperti itu. Karena memang sebuah perusahaan juga harus bertumbuh, harus ada margin positif sehingga perusahaan itu bisa tumbuh. Nah, kalau misalnya ada skema seperti BPDP dan sebagainya bisa membantu kami juga di dalam
mengakses bapak-bapak semuanya gitu, mengenalkan teknologi-teknologi kami yang mungkin selama ini justru tersimpan di kami sendiri gitu. Nah, itu mungkin akan lebih 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 berdaya guna kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih ini masukan-masukannya. Saya catat sini Pak yang memang akhirnya saya berkesimpulan memang selama ini sebenarnya industri karet baik di tingkat hulu, baik bapak-bapak sebagai petani, kemudian juga mungkin dari teman-teman yang di Gapkindo yang mempunyai pabrik-pabrikan rubber, atau mungkin yang punya punya industri hilir baik skala kecil maupun skala besar, jangan-jangan kita semua ini mandiri gitu. Selama ini mandiri sendiri gitu. Nah, lebih bagusnya itu kan saling support, saling membuat sebagai sinergi, kemudian juga ada konsep yang jelas dari pemerintah bagaimana untuk memajukan industri karet ini dari semula yang mandiri-mandiri tadi itu bisa digabungkan menjadi sebuah kekuatan yang saya rasa akan sangat luar biasa karena betul Pak, sampai dengan sekarang itu saya belum menemukan literatur ataupun hasil penelitian yang bisa misalnya menggantikan karet alam ini untuk produk-produk yang sangat strategis begitu untuk kesehatan, untuk otomotif dan sebagainya itu belum ada. Kalaupun nanti mungkin Bapak pernah mendengar pakai karet sintetis misalnya itu kan tidak sama gitu. Tidak sama, itu hanya barang-barang yang komplementer saja, saling melengkapi saja. Ataupun Bapak pernah mendengar misalnya karet alam ini bisa diambil dari satu spesies tanaman lain seperti guayul misalnya itu kalau kita lihat juga produktivitasnya per hektar itu jauh di bawah karet. Artinya potensi di satu sisi bahwasanya fungsi dari karet alam ini tidak tergantikan, belum bisa ada material lain yang bisa menggantikan dalam jumlah besar, maupun pesaingnya itu juga produksinya lebih rendah. Sebenarnya saya rasa itu masih ada peluang untuk karet alam ini bisa menjadi komoditas yang memang benar-benar strategis untuk Indonesia ini. Strategis dalam artian tidak hanya sekedar di dalam sebuah kertas bahwasanya itu tertulis karet alam itu sebagai komoditas strategis, tetapi benar-benar strategis bagi petani untuk menyambung hidup, kemudian juga mencapai kesejahteraan, strategis juga bagi Indonesia. Bangsa ini perlu dukungan karet alam. Kurang lebih seperti itu Pak, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada bapak-bapak di Apkarindo. Tapi secara umum kita sudah secara benang merah bahwasanya ini perlu dan sebagainya ini saya rasa ini terima kasih sekali bagi kami. Kami menganalisis ini bahwasanya sudah ada benang merah bahwasanya kita perlu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah kronis seperti yang disampaikan oleh Pak Supartijo tadi, itu memang perlu kelembagaan yang kuat dulu, gitu kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Kahar tadi ya sebagai juru bicara. Baik, terima kasih Pak Suroso. Ini ada satu Pak yang raise Oh hand. iya, iya. Mungkin terakhir ya Pak ya, karena Bapak kan waktu juga ya terbatas. Pak Beni, silakan Pak. Baik, makasih moderator. Eh, Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Sohibul Hajatnya, Apkarindo, juga kami menghormati Pak Suroso. Izin Bapak, ya belum sempat kami main ke Puslit gitu. Sebelum udah diundang sama Pak Suroso, makasih undangannya Pak. Izin semuanya kami dari Asosiasi Planters Muda Indonesia gitu. Jadi kebetulan sama Pak Suroso ketemunya waktu di Medan gitu. Jadi dulu pertanyaan kami itu kira-kira kapan Pak gitu kan make rubber great again gitu kan. Nah, ya rasanya ini sudah terjawab gitu dengan forum seperti ini sudah kita start gitu untuk mengembalikan kejayaan hal juga dan juga yang kami lihat mungkin dari Apkarindo sebetulnya mungkin mulai bisa menarik gitu kan menarik anak-anaknya gitu kan untuk ya barangkali mungkin dibuat sayap organisasi gitu entah generasi muda Apkarindo atau organisasi lainnya dan harapannya dorongan dari anak-anak ini kan justru lebih membumi gitu kan lebih dekat apalagi juga lebih apa sosmed bisa lebih terlirik gitu. Kedua eh, mengenai daripada wacana BBDP gitu. Nah, kita juga melihat bahwa enggak semuanya gitu kan di BBDP itu
yang sebelum nomenklaturnya BPDPKS ngurus sawit, nggak semuanya juga gitu kan yang orang punya background sawit gitu. Nah, ini juga jadi catatan nanti bagaimana formulasi daripada Badan Pengelola Dana Perkebunan Karet ini ya sebisa mungkin sebanyak mungkin orang-orangnya itu ya orang-orang karet juga gitu. Nah, termasuk juga Pak Suroso nanti masuk di yang mengurus BPDP-nya karet kayak gitu. Lalu eh, juga mungkin dari Puslit juga yang sudah mendorong gitu tadi sudah dijawab juga oleh Pak Suroso gitu kan masalah pendanaan. Tapi kan pada intinya ya kalau perkebunan karet rakyat ini bergairah juga kan juga pada akhirnya juga membantu Puslit gitu, membantu RPN gitu secara pertumbuhan ekonominya gitu kan. Nah juga ini juga kami dorong masukan gitu bahwasanya eh, baik Apkarindo maupun di Puslit mulai kita apa namanya kita dorong gitu perguruan tinggi yang dekat-dekat kita gitu ya misalnya di Sumsel itu ada Unsri gitu kan kebetulan juga kebun prakteknya kebun luas lahannya juga terbesar di Asia Tenggara kalau tidak salah gitu kan dan beberapa kampus di daerah lainnya jadi pendekatan dengan akademisi ini juga ya bisa mendorong untuk akselerasi tadi. Nah, seperti itu dan juga kami juga dari APMI ya insya Allah siap mendukung gitu mengenai bagaimana nanti peran-peran kawan-kawan anak muda untuk mengembalikan kejayaan karet ini gitu karena memang apa namanya kita punya rekor panjang di industri karet juga kebetulan pernah ke Kuala Lumpur kan kita lihat apa lembaga Geta itu kan dia punya towernya sendiri itu di seberang Petronas Tower. Nah, artinya kan ya kita bisa bermimpi gitu. Suatu saat kita punya gedung dengan labeling komoditas sendiri gitu kan. Nah, tentunya akan membanggakan kita semua. Saya kira itu saja saya tidak bertanya hanya memberikan sedikit catatan aja. Demikian terima kasih. Pak Suroso izin belum sempat ke puslitnya gitu. Mohon maaf Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Masih ditunggu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini usulan yang menarik saya rasa ya untuk Apkarindo itu. Saya rasa sangat menarik ini misalnya sebagai padanan kalau di IRRDB jadi International Rubber Research Development Board jadi kita kan Indonesia ini menjadi salah satu bagian dari komunitas ilmiah karet dunia kurang lebih seperti itu yang ada di Malaysia pusatnya itu kalau di Indonesia ini diwakili oleh pusat penelitian karet kurang lebih seperti itu yang satu-satunya yang perusahaan gitu kalau yang lain kan biasanya lembaga pemerintah kalau kami ini perusahaan gitu. Tetapi saya melihat di situ bahwasanya mereka ada satu organisasi, suborganisasi namanya Next Genre kalau nggak salah. Jadi Next Generation of Rubber gitu, industri kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi pendorong tadi, pendorong bahwasanya apa yang kita suarakan itu bisa lebih lantang lah kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau di kita itu kan ada untuk produsen negara-negara produsen minyak sawit ada namanya SIPOPSI juga itu Council of Palm Oil Producing Countries mereka juga punya juga itu sedikit sayap saya bilang ya itu bagaimana ada semacam ada semacam duta besar gitu, duta besar dari generasi muda untuk sawit gitu, itu oil palm ambassador itu, yang ambassador gitulah kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa ini perlu juga gitu untuk lebih mengkampanyekan tentang hal-hal baik dari karet ini, kemudian juga bagaimana apa yang kita butuhkan supaya hal-hal baik ini bisa lebih lestari. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi saya menggarisbawahi saja mungkin mungkin usulan yang menarik jika Apkarindo sebagai salah satu yang paling lantang saat ini untuk karet gitu untuk karet karena posisinya yang ada di Jakarta dan sebagainya kemudian juga ketuanya yang luar biasa gitu itu mungkin juga bisa dipertimbangkan saya rasa untuk generasi muda karet kurang seperti itu gitu kurang lebih seperti itu baik terima kasih Pak Kahar kami sampaikan kembali
Baik, terima kasih pada Pak Suroso. Ya, kita cukupkan pertanyaan ya Pak ya, karena udah waktu terbatas juga dan Pak Suroso ada rapat jam 11-an. Pak, untuk terakhir Pak, ada closing statement-nya Pak. Dari kami ya, Pak. Baik, Iya baik. Pak, Terima kasih. silakan. Pertama-tama, tentu harapan kita semua bahwasanya industri karet alam Indonesia ini masih bisa sustain, masih bisa berlanjut. Karena kita tidak hanya sebagai pejuang ekonomi ini kalau karet ini, tapi juga sebagai pejuang lingkungan gitu. Begitu banyak hal-hal yang baik dari produk karetnya maupun dari aspek lingkungan yang bisa disupport dari industri karet alam Indonesia ini. Tentu banyak tantangan-tantangan, tetapi saya rasa masih juga ada jalan keluarnya. Salah satu jalan keluar yang mungkin bisa menjadi solusi itu dan sangat berpotensi menjadi solusi karena itu sudah menjadi suatu hal yang jamak baik ada di komunitas lain yang ada di Indonesia ini maupun yang ada komunitas di negara lain itu adalah sebuah badan yang bisa menaungi kita bersama untuk memajukan industri karet alam ini sesuai dengan tugas pokok fungsi kita masing-masing. Katakanlah yang di petani bisa meningkatkan produktivitasnya di hulu, kemudian juga di Gapkindo nanti bisa semakin mempertahankan kinerja pabriknya, kemudian juga kami di riset ini juga bisa menyampaikan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan riset yang memang sangat bersentuhan langsung dengan seluruh stakeholder dan sebagainya. Jadi demikian, sekali lagi, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini dan menyinggung Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf, kemudian juga kami mohon pamit. Salam karet sejahtera ini kurang lebih seperti itulah. Karet bangkit untuk Indonesia dan dunia, kurang lebih seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketum, Bang Panamat. Silakan Pak. Closing statement-nya Pak, ada dari Pak Ketum? Oh ya, Ya, terima kasih Mas Kahar. Pak Suroso, terima kasih dan seluruh jajaran keluarga besar DPP Apkarindo dan seluruh petani di Indonesia. eh, kita akan sama-sama perjuangkan nasib petani karet kita dan sebagaimana tadi disampaikan banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Suroso dan dari diskusi ini. Bismillah kita akan terus melangkah dan tentu sampai pada tadi ada perubahan dalam apa namanya industri karet di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Pak Suroso dan tim, Bu Lina, dan para pengurus DPP, pengurus DPW, dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin live, Bapak, Ibu Ya, semuanya. foto bareng dulu kita Pak, bisa Pak? Oke, oke, oke. Iya Pak, kita foto bareng dulu, kita tutup ya. Oke, bentar kita silakan di on cam dulu. Ya, yang belum on cam kita bentar, bentar Pak ya. Pak, silakan di on cam dulu kita buka tampilan ini. Bang Riko bisa di screenshot Bang ya? Ya, bentar Pak. Semuanya. Ya. Baik, mungkin itu diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Suro Utomo, Bu Lina dan tim Puslit dan petani karet ataupun pengurus Apkarindo. Kesimpulan kita hari ini ya waktunya bertindak BPDP Karet solusinya. Tetap ikutin serial diskusi publik nasional dari Apkarindo dalam rangka mendorong BPDP karet di Indonesia ini. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan acara hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. semua. Pak Jangan lupa, Suhud, Pak Yusuf, terima kasih. Pak Supartijo, Pak Rudi.
Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semua Pak. Ikut agenda selanjutnya lagi Pak. Kita